ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan dan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Allah masih melimpahkan sebuah taufik yang teramat sangat besar kepada kita semuanya. Kita bisa sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat teramat besar. Maka Allah mengatakan man shalla subh, barang siapa sholat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, sesungguhnya dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Patut selalu kita renungkan bahwasanya Allah masih melimpahkan sebuah taufik untuk Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah rahmat Allah yang teramat sangat besar. Di sini saya bisa hadir bersama bapak-bapak semuanya ya. Di mana kita sempat off hampir setahun, Pak ya. Hampir setahun. Dari Maret ya. Maret atau April ya. Sekitar akhir Maret atau awal April kita off. Dan Januari baru kita mulai kembali. Makanya Pak, sebuah kenikmatan yang kita sering lalai itu adalah saat senggang ya. Dalam kondisi santai, tidak ada apa-apa, kita nyantai aja. Tapi ketika Allah berikan sebuah musibah, di situ baru kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya apa? Kenikmatan bisa datang dalam sebuah kajian. Itu nggak bakal kita bisa temukan ketika masa pandemi. Tuh. Ya kan? Itu sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Cara mensyukuri bagaimana? Ya kalau memang ada sebuah kajian, kita datang. Harus kita usahakan untuk datang. Karena ada waktu-waktu di mana Allah akan menguji kita dengan sebuah ujian. Syukur-syukur ujiannya masih seperti pandemi. Ya kan? Syukur-syukur kalau ujiannya Allah berikan kita ujian sakit misalnya. Ya kan? Tapi tetap saja nggak bisa kita pungkiri. Misalkan kita biasa sholat jamaah, tiba-tiba sakit emah saja sepekan, udah kita nggak bisa sholat jamaah. Kenikmatan sholat jamaah kemudian hilang. Walaupun tentu ada nilai-nilai tambahan kan gitu. Tetapi tetap tidak bisa mungkin kita gantikan dengan datang ke masjid. Kenikmatan ini yang kata Allah apa? Sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Makanya ketika kita mulai kembali kajian kita ini, mudah-mudahan Allah limpahkan taufik kepada kita, di mana Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, dan kami akan mudahkan, kami akan memberikan kemudahan lil yusra. Apa itu yusra itu? Yusra itu artinya adalah sebuah kemudahan. Jadi sholat subuh bagi sebagian orang mudah, Pak.
Kenapa? Kenapa mudah? Karena Allah mudahkan. Allah berikan kemudahan, dia bisa mudah bagi dia. Tapi kalau seandainya Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil usra, Allah masukkan ke golongan orang-orang ini, usra itu adalah sebuah kesulitan. Buru-buru sholat subuh. Buru-buru sholat subuh yang bangunnya mungkin bagi sebagian orang mungkin terlalu pagi. Bagi sebagian orang. Sholat maghrib saja, sholat yang mungkin paling gampang ya, paling gampang dilakukan. Itu saja banyak orang tidak bisa mengerjakan. Dia kalau dengar kajian tentang segala macam, saya pingin bisa sholat 5 waktu. Tapi sulit bagi dia. Kenapa? Masih digolongkan apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan teramat sangat besar sekali di mana Allah mudahkan kita, mudahkan langkah kita untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Untuk kemudian duduk dalam sebuah majelis ilmu seperti ini. Walaupun mungkin ada satu dari dua kita, waduh kok ada kajian ya, disuruh ikut, mau pulang nggak enak. Mungkin ada niatnya seperti itu. Ada nggak Pak kayak gitu? Gak usah ngomong. Cukup dalam hati saja. Nggak apa-apa. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan panjang ya. Intinya hadisnya sangat panjang. Inna lillahi malaikah. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yatufuna, yaltamisun, dalam sebuah hadis yaltamisun, yang selalu mencari-cari majalis dzikr, majelis zikir. Kalau kita jelaskan majelis zikir panjang, intinya salah satunya adalah majelis ilmu. Di sana maka Allah mencatat setiap siapapun yang ada di situ. Kemudian ketika diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ada yang mengatakan, "Ya Allah, di antara orang-orang yang hadir dalam sebuah majelis ilmu itu, majelis zikir itu, ada niatnya karena berdagang. Ada karena nggak enak sama temannya, ada karena ingin ketemu sama temannya." Kata Allah apa? Fahum fihi sawa. Mereka mendapatkan nilai sisi pahala di sisi Allah sama. Walaupun karena terpaksa. Mungkin itu prolog bagi kita semuanya pagi ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita ya, semangat untuk terus mencari ilmu, untuk selalu memperbarui hati kita ya, selalu mensuci hati kita, selalu tidak hanya sekedar mensuci hati kita ya. Dengan Allah berikan suci hati kita sehingga kemudian banyak cahaya-cahaya yang akan masuk ke dalam hati kita. Salah satunya adalah melalui majalis zikr, melalui majelis-majelis cahaya yang Allah berikan, Allah titipkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW dan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini saya kemarin tanya sama Mas Junaid ya. Maaf Pak Damam suka sajid ya. WA-nya. Saya lupa kemarin terakhir karena sudah setahun ya Pak. Sudah setahun ya. Pembahasan kita, saya sebenarnya agak pesimis ini nanya ya. Agak pesimis. Kemungkinan besar sih yang dengar jauh lebih lupa daripada yang menyampaikan. Biasanya ya. Pengalaman saya kalau ngisi kajian, Pak, pembahasan terakhir Bapak apa? Enggak tahu mereka. Enggak usah. Salah satu poinnya saja. Mesti banyak lupanya gitu. Saya kemarin agak pesimis. Ya. Jadi saya buka-buka, sebelum saya ingat-ingat, saya juga lupa gitu. Akhirnya saya anggap saja bab kemarin kalau tidak salah bab tawakal, istiqomah ya. Istiqomah itu saya lupa apakah sudah saya sampaikan semuanya atau belum. Gitu. Baru setengah. Karena di buku saya sudah saya coret-coret, jadi saya pikir sudah selesai. Ya, kebetulan coretan saya sampai bab baru ya. Mungkin saya pas baca sudah sampai bab baru, jadi saya anggap saya masuk bab baru. Saya masuk bab baru setelah bab istiqomah. Yaitu di sini kita akan bacakan babnya. Nama babnya saja panjang, Pak. Nama babnya saja panjang. Tapi kita nggak perlu bahas babnya saja ya. Saya takut kalau membahas babnya saja
Nanti tahu-tahu jam 6, tahu-tahu jam 6 babnya saja. Intinya kita baca dulu babnya. Babut tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahlil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Bab tentang tafakkur, tentang agungnya ciptaan Allah. Tafakkur. Antum tahu Bapak-bapak tahu makna tafakkur itu apa? Bab tafakkur, tadabbur. Saya agak susah menerjemahkannya ya. Seringnya kita menyebut kata tadabbur. Kalau tadabbur kadang kita sering. Contoh seperti tadabbur alam. Sudah menjadi bahasa ini sudah enggak asing di telinga kita. Bab tafakkur. Tafakkur itu apa sih? Sebenarnya inti tafakkur itu fikir, dari kata fikir. Annal insan yu'milu fikrahu fil amr hatta sila yufila fihi ila natijah. Maksudnya tafakkur itu apa sih? Manusia itu menggunakan otaknya atau pikirannya untuk berpikir, untuk menghasilkan sesuatu. Itu namanya tafakkur. Mikir kalau bahasa gitu, mikir. Tafakkur itu bahasa kasarnya mikir. Itu makna tafakkur. Apa perbedaan tafakkur dengan tadabbur? Kalau tafakkur itu jauh lebih luas. Mana jauh lebih luas. Jadi memikirkan sesuatu secara umum itu adalah makna tafakkur. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah istilah khusus, bahwasanya tafakkur itu lebih identik memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Memikirkan tentang bagaimana penciptaan langit, bumi, ya, penciptaan manusia dan seterusnya. Itu mana tafakkur. Kalau tadabbur itu lebih memahami ayat-ayat Allah. Jadi kita baca ayat, kita renungkan artinya, kita pahami maknanya, kita resapi. Itu mana tadabbur. Kalau ayat-ayat hukum misalkan kita baca tentang ayat hukum, bagaimana tadabburnya? Kita amalkan. Jangan membaca Al-Quran itu kita cuma resapi, ya. Tetapi juga kita amalkan, ya enggak? Intinya itu adalah kita amalkan. Itu bab yang akan kita bahas tentang pembahasan wa fana'id dunya, dan tentang fana itu artinya adalah tentang luasnya dunia. Juga fana juga bisa berarti tentang luasnya dunia. Wa ahwalil akhirah, dan tentang ahwal itu bisa bermakna kondisi akhir zaman, kejadian-kejadian besar akhir zaman. Wasairi umurihima, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan keduanya. Wa taqsirin nafs wa tahdhibiha wa hamdiha 'ala istiqamah. Yang dengan itu menjadikan hati menjadi merasa dia begitu rendah, dia begitu kerdil, dia begitu kecil amalannya, yang menyebabkan dia kemudian apa? Menjadikan dia terus berusaha mensucikan jiwanya atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya panjang, Pak. Ya, babnya panjang. Maka kita masuk pada pembahasan tentang ini. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi senantiasa dalam setiap bab itu mengutip sebuah ayat. Dan di sini banyak ayat yang beliau kutip. Salah satunya yang pertama beliau kutip adalah surat Saba ayat 46. Kalau yang bawa HP silahkan dibuka ayat 46. Ini adalah ayat akhir-akhir, Pak. Jadi 46 itu ayat terakhirnya 54. Jadi ini pembahasan terakhir, termasuk pembahasan terakhir. Saya bacakan di sini, qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru.
Di sini yang ditulis oleh Imam Nawawi adalah langsung innama a'idukum biwahidah. Baik, kita akan bahasnya. Qul innama a'idukum biwahidah. Katakan wahai Muhammad, innama a'idukum biwahidah. Aku hendak memperingatkan kepada kalian satu saja. Katakan. Jadi gini Pak, nanti kita akan bahas ya tentang ayat ini secara terperinci, hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, hubungannya di zaman Rasulullah SAW, baru kemudian kita bahas sesuai dengan munasabatul bab, sesuai dengan apa yang dimaksud Imam Nawawi memasukkan ayat ini ke dalam sebuah bab. Baik, surat Saba ini adalah pembahasan di awal-awal tentang kondisi masyarakat, tentang bagaimana orang-orang Quraisy yang mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tidak hanya mendustakan, tetapi kemudian mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa keji kepada Rasulullah. Rasulullah dianggap siapa? Gila. Ya enggak? Rasulullah dianggap penyihir. Rasulullah dianggap tukang syair dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lain. Tuduhan-tuduhan itu. Maka padahal mereka tahu tentang Rasulullah SAW. Dengan tuduhan-tuduhan itu, kenapa Rasulullah telah menyampaikan risalah Islam. Maka kemudian Allah memberikan sebuah wahyu di sini. Qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idzukum biwahidah. Sesungguhnya Rasulullah menyampaikan a'idzukum. A'idzukum itu artinya adalah tidak hanya sekedar memperingati, Pak. Sudah menjadi bahasa kita. Mau'idhah, dari kata mau'idhah itu adalah menyampaikan sesuatu, menyarankan sesuatu. Atau ustadz itu kalau menyampaikan sesuatu biasanya silakan ustadz memberikan mau'idhah hasanah. A'idzukum dari kata apa? Mau'idhah, memperingatkan. Itu kata mau'idhah. Dan mau'idhah ini adalah sesuatu bentuk rasa sayang sebenarnya. Seperti ungkapan dalam surat Luqman ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu. Dan Luqman memberikan saran-saran atau peringatan kepada anaknya. Jadi ini bentuk rasa sayang Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. A'idzukum biwahidah. Cukup satu saja. Sebenarnya untuk membuat orang-orang Quraisy itu percaya kepada Rasulullah itu sebenarnya cuma apa? Satu. Cukup berikan satu saran saja. Ini Allah yang ngomong. Jadi kalau kita pahami, siapapun dari kita, kalau kita merenungkan satu saja kata Allah, cukup. Cukup. Kalau nggak percaya lihat ayatnya, Pak. Masa sih, masa gitu? Saya udah dengar ceramah di mana-mana, kayaknya nggak masuk-masuk, kan gitu. Saya setiap hari dengar kajian, seminggu sekali dengar kajian, baca Al-Quran, kok nggak masuk-masuk? Makanya kita lihat, kata Allah yang mengatakan, dan katanya Muhammad sampaikan kepada orang-orang Quraisy, kepada kalian semua. Maka itu juga kepada kita, ya nggak? Sama kepada kita. A'idzukum biwahidah. Cukup satu saja sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak, satu saja sudah cukup membuktikan tentang apa? Kebenaran Rasulullah SAW. Dengan satu saja mampu membangkitkan keimanan kita. Ini apa? Ini saran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka kita lihat, Pak. Apa sarannya? Katanya cukup satu. Biwahidah. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. An taqumu, di sini ada menghadap Allah. Taqumu itu al-qiyam, berdiri kepada Allah. Berdiri kepada Allah. Jadi orang Quraisy dulu ditantang, kalau kalian ingin berikan satu, sampaikan. Jadi kalian berdiri kepada Allah atau karena Allah, itu saja. Cobalah kalian berpikir tentang Allah SWT, tentang karena Allah SWT. Jadi ditantang seperti itu.
Tsumma tatafakkaru, dan kemudian kamu pikirkan. Tatafakkaru di sini kalau dalam ayat adalah berhubungan dengan Rasulullah. Kemudian kamu berpikir sedikit menggunakan akal kalian. Tatafakkaru di sini para ulama mengatakan an Muhammad, tentang Muhammad. Baik, sekarang kita bahas. Dan ayat setelahnya di sini tidak ditulis ya oleh bukan lanjutan ayat ini, tidak ditulis oleh Al-Imam Nawawi, tapi akan saya bacakan. Ma bisahibikum min jinnah. Dan sesungguhnya sahib kamu, sahib kalian itu, sahib kalian siapa maksudnya? Rasulullah. Kenapa dianggap sahib? Karena orang Quraisy itu sangat tahu betul tentang Rasulullah. Jadi sampai dianggap sahib. Sahib tahu artinya apa ya? Sahib tahu ya? Ini sahib saya ini. Teman. Sahib itu adalah min jinnah, bukan orang gila. Apa hubungan ayat ini dengan sebelumnya? Jadi kita akan coba. Jadi kita itu untuk mengetahui kebenaran sesuatu itu, ada dua cara. Kebenaran apa saja? Bukan hanya tentang Islam, kebenaran apa saja. Yang pertama adalah mengetahui orangnya. Pertama, maksudnya mengetahui orangnya bagaimana? Jadi gini, contoh, Bapak di sini mau servis mobil, dan kita nggak punya ilmu tentang masalah mobil. Kita tanya ke tukang bengkel yang resmi, atau saya nggak percaya resmi, saya percaya katanya si B itu orangnya jujur, orangnya amanah, kalau menyampaikan apa adanya. Kita datang, tanya, Pak, mobil saya seperti ini. Oh, ininya yang kurang Mas. Oh, ininya perlu dibetulin, ini punya betulin. Nggak apa-apa Mas, nggak usah betulkan di sini. Di mana aja. Intinya adalah ini sama ini. Kita percaya nggak? Kita tahu nih yang bengkel ini terkenal apa? Jujur dia, nggak neko-neko. Kita percaya nggak? Pasti percaya. Kita sakit nih, anak kita sakit, kita bawa dokter. Kata dokter, oh ini harus dia harus seperti ini. Oh ini harus diopname. Jangan dok, nggak mau saya, nggak percaya saya sama dokter. Masa gitu? Kita percaya nggak? Pasti percaya. Karena kita tahu ini dokter ini tahu tentang ilmu kedokteran. Apa yang harus dilakukan oleh anak saya sedang sakit. Tukang bengkel ini tahu tentang kondisi mobil saya dan dia tahu apa yang akan dia lakukan. Sekarang kita masuk pada ayat ini. Maka kemudian Allah menggunakan apa? Ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kalian ini dia nggak gila. Kenapa Allah menggunakan sahabat? Karena seluruh orang Quraisy tahu tentang sifat Rasulullah SAW sebelum sebagai seorang nabi. Rasulullah terkenal kejujurannya, nggak pernah bohong sama sekali. Rasulullah terkenal dengan amanahnya, nggak pernah Rasulullah berkhianat atau kemudian nggak amanah walau sekali seumur hidup. Bahasakannya seperti itu. Jadi kalau kita Pak ya, sudah dikasih tahu semua orang, misalnya satu komplek itu di sini ada bengkel ya di depan situ, terkenal jujur dan amanah. Kalau misalkan harganya barang mobil itu ya, harga aslinya misalkan 250.000, dia ngambil untung 50.000 untuk servis dan segala macam. Saya yakin semuanya pasti akan datang ke tukang bengkel itu karena sudah terkenal tentang amanahnya dan hasilnya bagus. Habis servis nggak rusak. Kemudian kita ngomong saya rusak ini, tanya aja ke dia. Kita tanya, oh saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Kita langsung seperti itu. Itulah logikanya apa? Logika para orang-orang Quraisy. Benar nggak Pak? Kita ke dokter dalam kondisi anak kita sakit, sama dokter suruh opname. Satu-satunya dia harus opname. Kalau nggak mati. Gak percaya saya pulang saja. Logika seperti ini benar gak Pak? Gak benar. Ini orang Quraisy. Rasulullah datang terkenal dengan amanah, terkenal dengan jujur dan semua orang tahu. Nyampaikan nih kalau kalian gak masuk Islam, kalian masuk neraka. Gak ada yang percaya. Maka apa? Allah mengatakan apa? Innama a'idukum biwahidah.
Saya cukup sampaikan satu saja. Coba gunakan akal sedikit saja tentang Muhammad. Dan kamu kemudian berpikir tentang kamu berkata itu karena Allah, bukan karena pendapat orang, bukan karena pengalamanmu, bukan karena nenek moyang kalian. Pasti kalian akan pada titik menemukan sebuah cahaya. Benar nggak, Pak? Kan sebenarnya sederhana kata Allah di sini, cukup satu sajalah kalian. Ya kan? Ini yang pertama, untuk mengetahui sebuah kebenaran sesuatu yaitu apa? Kenali seseorang itu. Ya kan? Oh, saya tahu nih, dia pembohong. Kita kalau sudah dengar aja, walaupun dia jujur, kita masih mikir-mikir, wah, bener nggak ya? Kita tahu nih tukang servis ini, misalnya servis mobil ini, dia suka curang. Dia ngomong, walaupun dia benar, kita mesti sudah ilfil, kan gitu. Bahasa sederhana seperti itu. Kita sederhanakan saja pembahasannya. Jadi seperti itu. Dan ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh sahabat besar, yaitu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, nggak lihat ajaran Rasulullah. Karena sudah tahu Rasulullah itu jujurnya luar biasa, amanah luar biasa. Pas diajak masuk Islam, antum tahu ketika diajaknya masuk Islam, bahasa sederhananya gini. Waktu itu ya dengan kondisi luar biasa, bahasanya saya adalah seorang nabi dan saya justru menyampaikan sebuah risalah. Kamu mau masuk Islam nggak? Mau, langsung. Mau. Kenapa? Dia tahu tentang kebenaran. Rasulullah nggak mungkin dia bohong. Langsung. Cara itu yang ditempuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan cara ini juga yang ditempuh oleh Abu Bakar ketika apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Ya kan? Ketika seluruh orang Quraisy nggak ada yang percaya, Rasulullah ditertawakan, bahkan sahabat pun sempat menyaksikan peristiwa alam itu. Masa sih? Sahabat sempat menyaksikan, Pak. Sempat menyaksikan, masa sih benar Rasulullah sampai Palestina di waktu itu cuma semalam, masa sih? Kalau bahasa kita sekarang ada orang tiba-tiba berdiri ngomong di YouTube ya, saya sudah pergi ke bulan, cuma seperti ini aja, pasti dihujat oleh netizen kan gitu. Seperti itu, nggak ada yang percaya. Sahabat pun menyaksikan. Nah, ketika kemudian mereka ingin menghancurkan kepercayaan Abu Bakar, datang mereka ke Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. Ketika datang ke Abu Bakar, disampaikan seperti ini. Apa coba jawaban Abu Bakar? Dia nggak melihat apa? Isi kontennya, tapi melihat apa? Personal brandingnya. Jadi beliau hanya melihat personalnya saja. Katanya apa? Jika memang beliau yang mengucapkan, sungguh aku pasti akan mempercayainya. Jadi gak lihat isinya. Kenapa? Sudah dengan kepercayaan kepada siapa? Personalnya. Itu maksud dari yang disampaikan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui kebenaran seseorang kadang melihat kontennya. Ya enggak? Karena kita lihat kontennya, kadang kita nggak lihat orangnya. Kalau kita nonton di YouTube itu kan kadang kita cuma lihat kontennya kan. Misal nih, ya, misal ibu-ibu ya, dia mau mencontoh resep masak. Wah, ketemu nih resep masak, cara bikin sambal misalkan ya. Buka, wah dapat. Pas coba enak ternyata. Ya. Udah nggak lihat siapa yang bikin, tapi apa? Lihat kontennya. Ketika kontennya bagus, dia akan subscribe, bahasanya gitu. Ya nggak? Sederhana seperti itu. Dan sebagian sahabat tidak melihat Rasulullah SAW, tapi apa? Melihat isinya. Dan ini cara yang ditempuh oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab itu bencinya luar biasa sama Rasulullah. Kalau bahasa sekarang orang itu benci sama yang punya channel, tapi isinya bagus, diikuti akhirnya, kan gitu. Bencinya luar biasa sampai mau dibunuh, ya nggak? Ketika melihat Al-Quran surat Toha, udah, ini bukan manusia yang bikin, nggak mungkin manusia bikin seperti ini. Dan itu para sahabat banyak. Usaid bin Khudair,
Sa'ad bin Mu'adz dan sahabat-sahabat. Dan sekarang pada zaman kita banyak sekali orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang masuk Islam. Kenapa? Ketika membuka Al-Quran, dia lihat artinya, merenungkan isinya, maka kemudian mereka tahu kebenaran tentang Islam. Itu maksud ayat ini. An taqumu lillah. Jadi membuka Al-Quran bukan karena apa? Ingin melihat, mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, ya kan? Membuka Al-Quran bukan tujuan untuk dia terkenal, tapi apa? Karena Allah, karena mencari sebuah kebenaran. Itu maksud dari ayat ini. Paham Pak sampai sini ya? Jadi itulah kenapa kemudian Allah mengatakan ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kalian itu enggak gila. Cuman kalian gunakan otak saja. Hatta tatafakkar. Ini adalah kalau kita berbicara pada ayat ini dari sisi surat Saba. Nah, apa hubungan pada pembahasan kitab ini? Maka di sini beliau menjelaskan, kita akan bacakan, adalah salah satunya. Di sini ada dua cara. Yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama antaqumu lillah. Kalau kita ingin tahu kita benar apa enggak, itu sebenarnya satu. Kita itu karena Allah apa enggak sih? Kita karena Allah atau itu sebenarnya gampang. Kita karena Allah atau tidak. Jadi di sini digambarkan oleh pengarang kitab tentang apa kita dalam beramal karena Allah atau tidak. Contoh misal, di sini beliau mengatakan, misalkan waqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu menghalangi seseorang untuk melakukan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan, kalau bahasa terjemahnya perbuatan keji. Di sini al-fahsya lebih cenderung memberikan makna dosa-dosa besar. Zina, membunuh, mabuk, itu fahsya. Ketika seorang dia telah melakukan sholat, dia sholat apa? Sholat 5 waktu. Ini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktunya itu menjadikan sholat itu menahan dia bisa untuk tidak melakukan maksiat? Sudah bisa belum? Itu maksudnya apa? Antaqumu lillah. Sama dipikirkan, saya sholat itu sudah benar nggak sih? Sholat saya. Kalau orang berpikir seperti itu, kenapa? Katanya sholat itu menghalangi seseorang untuk tidak melakukan apa? Perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat, logikanya apa? Pasti dia tidak akan berani melakukan sebuah maksiat. Itu logika sederhana. Nah, kalau dia pikir-pikir, kalau dia mau berpikir, maksudnya itu ayat ini. Kalau dia mau berpikir tentang sholat dia, maka disitulah kemudian dia akan mudah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya apa? Summa tatafakkar. Setelah berdiri karena Allah, dipikir lagi. Atau misalkan orang sedekah, ya kan, orang sedekah atau di sini zakatnya. Sedekah itu meyakini sedekah mana qasad sedekatun min malin misalkan. Harta itu tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Ini hadis. Percaya enggak hadis ini? Percaya enggak? Diam semua enggak percaya kayaknya. Percaya enggak, Pak? Percaya. Percaya pas di sini, pas mengeluarkannya, aduh, saldo saya berkurang. Ya enggak? Ya, seharusnya saldo sudah bersini gara-gara sedekah berkurang. Orang tua kita atau saudara kita misalkan sedang ada kesulitan, kita sedekah dengan terpaksa. Bapak kita masuk rumah sakit, mau nggak mau kita harus mengeluarkan uang. Tapi habis itu, aduh, uang saya habis. Bapak saya habis sakit, uang saya habis. Ini kan ngeluh nggak ini? Padahal apa? Di situ penuh dengan sebuah kebaikan. Pertama dia sedekah. Kedua bentuk dia
birrul walidain. Ya enggak? Berbakti kepada orang tua. Kunci dari surga. Surga paling gampang didapatkan. Tapi masih menggerutu. Nah, itu maksudnya. Setelah berpikir, saya tadi mengeluarkan uang buat bapak, kenapa saya menggerutu ya? Dipikir-pikir lagi. Ketika dia menggunakan pikirnya, disitulah dia akan pada titik apa? Akan Allah berikan titik jalan. Allah berikan jalan. Kenapa? Kata Allah, "Qul innama a'idukum biwahidah." Katakan wahai Muhammad, apa? Innama a'idukum. Saya cuma memperingatkan satu saja. Antaqumu lillahi masna wa furada, tsumma tatafakkar. Baik sendirian maupun berdua. Baik berdua maupun sendirian. Jadi di sini kata masna itu kan berdua ya. Apakah maksudnya itu berpikir bareng-bareng ataukah cuma berdua saja? Karena dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang menggunakan kata berdua itu bisa bermaksud berkali-kali. Apakah maksudnya ini dua itu minimal ataukah kemudian maksudnya cuma berdua? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan, ahli tafsir mengatakan maksudnya cuma dua. Kenapa secara logika? Orang berpikir bareng-bareng itu. Atau misalkan ada meeting, jumlahnya 2 orang dengan 10 orang, kira-kira cepat mana? Untuk mendapatkan pada titik temu. 2 orang, 10 semakin banyak. Yang satu bilang A, B, C, nggak ketemu-temu. Kan gitu. Semakin banyak orang, titik temunya semakin susah. Semakin susah. Sebagian para orang mengatakan apa? Untuk masalah tafakkur itu lebih baik 2 orang atau 1 orang dia berpikir sendiri. Ya minimal dia ngobrol sama istrinya. Ketika dia misalnya, saya tadi sedekah kok masih menyesal ya. Kenapa seharusnya sedekah apa? Khudh min amwalin shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Seharusnya sedekah itu kan mampu mensucikan hartanya dan mensucikan jiwanya. Seharusnya orang sedekah itu semakin suci jiwanya, bukan semakin keruh. Kita kalau sedekah semakin keruh. Itu kita pikirkan gitu loh. Kita pikirkan bareng-bareng. Itu maksudnya ayat ini. Hatta tatafakkar. Kita pikir benar apakah kemudian semakin keruh atau semakin tidak. Nah, itu pembahasan tentang ayat ini. Baik, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini adalah ayat istimewa ya. Terakhir dari surat Ali Imran dari ayat 190 sampai 191. Ini adalah sebuah ayat yang sangat istimewa. Bukti keistimewaan ayat ini bagaimana? Rasulullah SAW itu membaca ayat ini setiap hari. Setiap hari. Dari ayat 190 sampai 200. Jadi 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran adalah sangat istimewa. Rasulullah membaca ayat ini setiap hari. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kita akan bacakan hadisnya. Jadi ada 2 hadis di sini. Hadis yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah suatu saat dia bertemu dengan muridnya, kemudian mengatakan akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatat tsumma qalat. Katanya, wahai Bunda Aisyah, sampaikan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan menurut engkau yang pernah engkau lihat, yang kejadian yang paling menakjubkan yang kau pernah lihat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bunda Aisyah diam dan kemudian beliau menyampaikan. Kata beliau apa? Suatu saat di malam hari, katanya Rasulullah mengatakan kepadaku,
wahai Aisyah, berikan aku waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan aku. Maka kemudian apa? Kata Aisyah, ya namanya seorang perempuan ya, pinginnya kan kalau tidur itu suaminya dipeluk aja. Jadi kadang-kadang untuk keluar susah kan gitu. Ya enggak, Pak? Enggak ya? Enggak ternyata enggak. Lebih perlu bantal ternyata. Kata Aisyah apa? Wallahi demi Allah ya Rasulullah, inni la uhibbuka. Aku sangat menyukai tidur itu ya terus saya panggil Rasulullah. La uhibbu qurbak. Tapi saya juga sangat mencintai sesuatu yang membahagiakan engkau. Kebahagiaan Rasulullah itu ketika kemudian apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berdiri, bersuci dan sholat. Dan ketika sholat, Pak, nangis terus Rasulullah. Nangis nggak selesai. Dan kemudian apa? Sampai kemudian jenggotnya basah semua. Kemudian nangis nggak selesai sampai kemudian tanahnya basah. Ada nggak sih orang nangis sampai tanah basah, itu ada nggak? Kalau jenggot basah masih masuk akal ya. Tapi sampai tanahnya basah itu kan nggak masuk akal. Kemudian sampai subuh, sampai datang Bilal, kan Bilal rumah Rasulullah kan berdampingan ya. Ini misalkan Masjid Nabawi dulu itu rumah Rasulullah. Rasulullah membuka jendela, itu seperti membuka jendela itu kamarnya Rasulullah. Sampai datang Bilal dan kemudian Bilal melihat Rasulullah menangis. Katanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa yang telah lampau dan yang akan datang. Kemudian kata Rasulullah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka kemudian apa? Rasulullah menyampaikan, laqad nazalat alayya lailah ayatun. Sungguh telah turun ayat pada malam ini, wailun liman qara'aha walam yatafakkar. Sungguh celakalah seseorang yang membaca ayat ini, 10 ayat ini. Yang baca saya celaka. Bagaimana tidak baca? Sungguh celakalah orang yang membaca ayat ini walam yatafakkar. Dia tidak tafakkur, menggunakan otaknya berpikir tentang keagungan ayat ini, keindahan ayat ini dan kemudian ketinggian ayat ini. Ayat mana? Yang ditulis oleh Imam Nawawi dari 190 sampai 200. Tapi yang ditulis oleh Imam Nawawi cuma 2 ayat. Kemudian hadis lain dari Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas pernah. Jadi Ibnu Abbas seorang sahabat, Pak. Bibinya itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya. Bibi dari jalur ibunya, Khawlah namanya, yaitu Maimunah. Dia nginep di rumah bibinya. Ketika malam, ya Rasulullah bangun. Rasulullah sempat ngobrol dengan istrinya, tidur. Di pertengahan malam Rasulullah bangun. Rasulullah bangun dan sholat. Dan kemudian Rasulullah ketika sebelum sholat itu Rasulullah bangun sejenak. Kemudian Rasulullah melihat ke langit. Setelah itu kemudian Rasulullah membaca dari ayat 190 sampai 200. 190 sampai 200 baru kemudian melanjutkan sholat. Jadi sunnahnya apa? Sunnahnya adalah dibaca ketika dia sebelum sholat tahajud. Dari ayat 190 sampai 200. Al-Imam Nawawi mengatakan apa? Sunnah membaca itu sebelum tahajud. Walaupun memang ada sebuah hadis, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir, maka sesungguhnya dia sama dengan beribadah semalam suntuk. Tetapi hadis ini dianggap oleh para ahli hadis lemah. Tetapi Pak, ada hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Katanya apa? Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailatin kutiba lahu qunutun laha. Nah, jadi di sini adalah penjelasan tentang makna yang begitu dalam tentang 10 ayat terakhir. Apa ayatnya? Kita akan bacakan, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan
langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan perbedaan malam dan siang la ayat adalah tanda-tanda kekuasaan liulil albab. Bagi orang-orang yang memiliki ulil albab. Baik, kita jelaskan. Dalam penciptaan langit dan bumi. Saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang makna ini ya, karena panjang ya. Jadi ada sebuah logika sederhana. Kita tahu bahwasanya sekarang yang beredar adalah teori Big Bang ya. Antum bapak-bapak tahu nggak, ibu-ibu tahu nggak teori Big Bang? Nggak tahu ya? Tahu lah, insya Allah tahu ya. Intinya teori Big Bang itu dijelaskan, intinya bahwasanya sebelum penciptaan seluruh alam itu dulu dalam bentuk, ini menurut ilmuwan barat ya, semacam asap yang menggumpal kemudian pecah menjadi tata surya angkasa, kemudian menjadi apa, tata surya gitu, kemudian menjadi gugusan-gugusan bintang-bintang gitu. Dikatakan seperti itu teorinya, seperti itu. Jadi teorinya dulu adalah sebuah asap yang meledak kemudian menjadi apa, akhirnya menjadi ada planet bumi dan planet-planet dan segala macam bintang-bintang, matahari dan seterusnya. Itu kenapa pecah? Itu teorinya. Saya tidak menjelaskan saya akan menjelaskan dengan sederhana. Teori sederhana apa? Coba misalkan kita ada gelas, kita pecah. Kira-kira bisa nggak pecahan gelas itu menjadi sesuatu yang kalau dia berputar, kita putar, tidak bertabrakan? Atau pecahannya menjadi sesuatu yang bisa sangat bermanfaat? Logikanya, kalau memang asap itu memang benar pecah menjadi bumi, menjadi langit yang tidak bertabrakan sedikit pun, menjadi susunan yang sangat teratur, masuk akal nggak? Lampu dipecah, pecahannya kemudian menjadi berputar, setiap pecahannya itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Misal bumi saja, kan semuanya lapisan bumi itu bagaimana Allah menciptakan buminya dengan tumbuhan-tumbuhannya segala macam, setiap detiknya ya. Sudah berapa puluh ribu tahun bumi berputar. Pernah nggak Pak konslet mati? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak kemudian bertabrakan? Listrik Pak, semahal apapun ya, atau pilih kabel listrik yang paling mahal, pasti kalau ada ini sedikit pasti apa, pernah mati lampu, ada kesalahan. Itu bayangkan ya, tata suryanya tidak pernah ada tabrakan sedikit pun. Makanya kalau orang berpikir dengan seperti itu, penciptaan langit dan bumi itu adalah sesuatu yang sangat mampu mendatangkan tentang ayat, tanda kuasa Allah. Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Ayat itu maksudnya apa sih? Kalau ayat dalam semesta itu, Allah sering sekali menggunakan kata ayat. Ayat tentang alam, misalkan bumi, itu ayat ya. Langit ayat, matahari ayat, bintang ayat, bahkan manusia pun ayat. Salah satu makna ayat adalah bahwasanya ayat itu tanda kekuasaan Allah. Ketika itu tidak ada, maka musnahlah manusia. Contoh, ya, nggak ada bumi, musnah manusia, ya kan? Wasyamsi wa duhaha. Atau misalkan di mana Allah mengatakan malam adalah ayat. Kira-kira nggak ada malam. Di sini kan nama waqtilafil laili wan nahar. Nggak ada malam. Kira-kira manusia bisa hidup nggak? Nggak ada. Bahkan seluruh makhluk hidup tidak akan pernah bisa hidup. Atau nggak ada siang, malam terus, udah pasti mati kita. Pasti mati. Kenapa? Seluruh tumbuhan pasti akan mati. Itu mana ayat. Atau misalkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda-tanda ayat Allah adalah Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Kalau nggak berpasangan, Pak, cuma laki-laki semua, musnah nggak manusia? Musnah. Atau perempuan semua, pasti musnah. Itu ayat Allah. Untuk keberlangsungan hidup manusia, Allah berikan tanda-tanda.
Itu yang kita renungkan. Itu yang kita renungkan. Tapi apa? Siapa yang bisa merenungkan? Yaitu ulil albab. Yaitu ulil albab. Lub. Ketika albab itu adalah sebuah jamak, artinya lub. Maaf ya, hari ini kajiannya memang agak berat ya, tafsir ya. Jadi wajar kalau banyak yang zikirnya khusyuk ya. Banyak zikirnya khusyuk wajar. Karena memang saya dalamkan tafsirnya kali ini ya. Biasanya kan sekilas saja. Sayang soalnya. Agak berat dikit ya. Kata lub itu adalah sebenarnya maknanya hati. Nah, makna hati itu ada beberapa. Di dalam Al-Qur'an itu pertama Al-Qur'an menggunakan kata sodr. Sodr itu artinya secara bahasa artinya dada, tapi diartikan hati. Contohnya apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Maksudnya apa? Yaitu setan yang memberikan was-was, membisikkan kepada sudur, hati-hati manusia. Kan nggak mungkin yang memberikan apa? Membisikkan kepada dada-dada manusia kan nggak mungkin. Artinya adalah sodr. Sodr di mana? Dia kan adalah hati. Kemudian Al-Quran menggunakan kata al-qalb. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu arti qalb, itu artinya hati. Yang ketiga maknanya adalah lub. Lub itu artinya adalah sebenarnya secara bahasa artinya adalah hati. Tapi di sini ada perbedaan Al-Quran ketika menggunakan kata hati. Salah satu sodr. Sodr kalau lihat adalah lapisan paling luar. Lapisan paling luar itu paling gampang terkena apa? Panas, dingin, ya kan? Kena angin, kena panas. Jadi paling gampang. Maka apa? Al-Quran mengatakan apa? Yuwaswisu fi sudurina. Sesungguhnya syaitan itu, hati itu yang digoda syaitan itu lapisan paling luar. Lapisan paling luar. Itu maknanya. Jadi kalau dia memiliki lapisan hati itu banyak, Pak. Yang digunakan yang mana? Kalau dia menggunakan lapisan paling luar, ya nggak salah kalau dia selalu mengikuti bisikan syaitan. Itu maknanya. Al-qalb lebih dalam lagi. Tapi apa? Masih gampang berbolak-balik. Qalb itu dia memiliki lapisan lebih dalam dan dia lebih kokoh. Tapi apa? Gampang terbolak-balik. Saat ini mungkin dia lagi ingat. Dia nggak bisa digoda. Tapi kemudian suatu saat dia akan tergoda. Atau bahkan hari ini ketika dengar kajian bisa jadi sekarang mungkin apa? Wah, masya Allah saya nggak mau seperti ini. Keluar masjid berubah pikiran. Iya nggak? Itu makna qalb. Itu makna qalb. Lebih. Lub itu adalah lapisan terdalam di mana apa? Para ulama mengatakan sejatinya lub itu yang mengetahui segala sesuatu, esensi dari sebuah benda. Jauh lebih dalam. Para ulama mengatakan orang yang memiliki hati yang albab, dia menggunakan hati lub tadi. Inilah yang menjadi ciri dalam ayat ini. Dia mengetahui bahwasanya seluruh ciptaan Allah adalah mampu membangkitkan keimanan dia. Mampu menghadirkan keimanan dia. Itu makna lub, ulul albab. Itu makna ulul albab. Kalau bahasa sederhananya gini, ada orang anak kecil, ya, anak bayi, ketika melihat jeruk, ya taunya itu jeruk itu ya bulat itu aja. Bayi ya, mungkin 1 tahun, ya taunya warna itu. Ada sebagian orang mungkin lihat jeruk itu hanya jeruk dan isinya. Ada sebagian orang tahu jeruk itu ada isinya, juga ada bijinya. Sebagian ulama mengatakan apa? Lub itu adalah mengetahui bahwasanya jeruk itu terisi dari kulit, isi dan biji. Sebagian ulama mengatakan itu makna ulil albab. Bahkan kemudian pada ayat selanjutnya Allah memberikan ciri-ciri ulil albab. Makanya Pak, kalau UIN itu dia kan ininya logonya itu kan ulul albab. UIN itu. Maksudnya apa? Pinginnya lulusan UIN itu memiliki hati yang ulul albab. Pinginnya seperti itu. Salah satu cirinya adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ciri pertama adalah alladzina yadhkuruna Allah, yaitu ciri orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Qiyam, berdiri dalam kondisi dia melakukan aktivitas, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim dalam kondisi dia berbaring. Jadi orang selalu mengingat Allah. Makna zikir itu di dalam Al-Quran disebutkan 280 sekian kali, sekitar 282. Ada yang menghitung kata zikir dengan berbagai konteksnya. Zikir itu apa sih sebenarnya? Arti zikir itu, zikir sebenarnya adalah artinya kondisi jiwa di mana seseorang berusaha mengembalikan ingatannya yang telah dia lupakan, atau sesuatu yang telah dia ingat. Itu namanya zikir. Zikir artinya mengingat. Mengingat itu apa? Mengingat itu mengalami kondisi jiwa di mana dia berusaha mengingat, ya, sesuatu yang telah dia lupakan atau dia sudah tahu. Kan gitu. Itu artinya zikir. Benar nggak Pak? Mengingat kan seperti itu. Jadi kalau kita zikir nggak ingat, benar nggak kira-kira? Benar nggak? Kan gitu. Itu alladzina. Dan zikir dalam Al-Quran itu banyak. Zikir itu nggak harus kemudian selalu mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buktinya apa? Dalam Al-Quran kata zikir itu banyak. Saya di sini menulis, ya, merangkum beberapa. Sebenarnya banyak, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup bahas tentang makna zikir. Salah satunya adalah yang pertama ketika Allah mengucap ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, udzkurullah, ingatlah Allah, dzikran katsiran, dengan ingat yang banyak. Ingatan yang banyak. Jadi kita disuruh mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Dan di sini tidak harus dengan terus berzikir. Yang memang bisa bermakna zikir terus kepada Allah. Atau kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah syuruk ya, Pak? Iya. Kita agak baca cepat. Zikir di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya Allah, wahai orang beriman, ingatlah tentang kenikmatan Allah. Udzkuru, zikir ini diartikan apa? Mengingat kenikmatan. Jadi kalau kita mengingat kenikmatan Allah yang kita diberikan kepada kita, ya Allah sudah memberikan saya istri yang soleha, sudah memberikan rumah, lahir dalam kondisi muslim. Ingat-ingat kenikmatan itu apa? Akan membangkitkan kenikmatan kepada Allah. Itu bagian dari apa? Zikir. Itu juga berarti apa? Zikir. Kenapa? Ya alladzina amanu dzkuru. Allah menggunakan kata apa? Berzikirlah. Dengan apa caranya? Mengingat kenikmatan Allah. Kemudian selanjutnya, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Tidaklah seseorang itu mengingat atau berzikir, manusia itu, anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Kami menciptakan dia, manusia, tidak memiliki apapun. Terlahir itu kita kan cuma punya baju doang. Makan aja nggak bisa, ngambil air aja nggak bisa, gitu loh. Ngambil minum aja kita nggak bisa. Allah kasih kemampuan dia bisa mengambil minum. Allah kasih kemampuan dia bisa mengambil makan. Allah kasih kemampuan dia bisa berjalan. Allah kasih dia kemampuan bisa ngomong. Allah kasih dia baju. Kalau orang mengingat itu, dia sebenarnya telah berzikir kepada Allah SWT. Kenapa? Itu akan membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Mungkin kita stop ya, karena agak panjang ternyata pembahasan zikir ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.